Hai Sobat IT, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pada zaman sekarang ini banyak handphone yang sudah memiliki banyak fitur dan segala kelengkapan untuk penggunaannya. Selain menjadi salah satu alat komunikasi, kegunaan dari handphone ini jauh lebih beragam seperti menjadi pusat informasi. Terlebih lagi di masa pandemik seperti ini menjadi alat pengusir rasa bosan. Selain itu, semua sektor kehidupan bersosial harus dimonitor secara daring. Dengan adanya situasi ini, ruang penyimpanan ataupun performa handphone sangat dicari oleh para penggunanya. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menerima informasi terbaru lainnya. Vivo adalah salah satu brand ponsel pintar ternama di Indonesia. Produk besutan Vivo umumnya cukup laris di pasaran Indonesia, baik untuk HP seri kelas menengah di rentang 3-4 jutaan maupun kelas harga murah, di bawah harga 3 jutaan dan 2 jutaan. Vivo juga memiliki beberapa HP dengan spesifikasi mumpuni, tidak hanya unggul di sektor kamera tetapi sektor lainnya, sehingga bisa dikatakan kategori terbaik. Karena itu, kali ini Infotech akan mengulas 7 HP Vivo terbaik dengan harga mulai dari 3 jutaan. Berikut adalah ulasan videonya. Di urutan pertama ada Vivo Y50. Dari segi desain, smartphone ini mempunyai dua pilihan warna yaitu Iris Blue dan Starry Black dengan bagian belakang terdapat gradasi warna. Layar yang dimiliki Vivo Y50 adalah Full HD Plus dengan ukuran 6,53 inci yang sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Sebagai HP keluaran terbaru, Vivo Y50 tentu tidak mau ketinggalan dengan 4 lensa kamera yang dimilikinya. Hanya saja performa kamera ini kurang mengesankan dengan resolusi lensa utamanya yang hanya 13 megapiksel. Tersedia juga 3 lensa lainnya seperti lensa ultrawide sebesar 8 megapiksel, serta lensa makro dan kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2 megapiksel. Di bagian depan, tepat di kiri atas layar, terdapat kamera selfie dengan desain punch hole. Kamera depan tersebut memiliki sensor 16 megapiksel. Di sektor performa, Vivo Y50 sudah menanamkan chipset Qualcomm Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11 nanometer. Chipset ini disokong oleh GPU Adreno 610. Baterai besar juga menjadi andalan Vivo Y50 untuk menarik para pembeli, dengan kapasitas 5000 mAh yang sudah mampu digunakan untuk menunjang beragam aktivitas seharian, dengan kemampuan fast charging 15 watt. Di urutan kedua ada Vivo S1 Pro. Desain yang paling mencolok dari smartphone Vivo ini terlihat pada kamera belakang dengan pola diamond yang merupakan sebuah inovasi dari Vivo. Untuk layar Vivo S1 Pro sendiri dibekali dengan layar berukuran 6,38 inci Super AMOLED dengan resolusi Full HD 1080x2340 piksel. Untuk spesifikasi kameranya, Vivo S1 Pro menawarkan sensor utama 48 megapiksel, lengkap dengan dukungan Super Night Mode. Lalu ada sensor 8 megapiksel dengan lensa super wide, 2 megapiksel sebagai lensa makro dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Bagi yang gemar selfie, ada kamera 32 megapiksel di bagian depan. Dari segi performa, chipset Qualcomm Snapdragon 665 AI dengan Adreno 610 siap memanjakan dan membuat bermain game jadi lebih lancar. Ditambah lagi RAM 8GB yang memastikan eksekusi permainan dan multitasking berjalan mulus tanpa hambatan. Vivo S1 Pro dibekali baterai dengan kapasitas yang besar, yaitu 4500 mAh yang sudah dibekali fitur dual engine fast charging. Di urutan ketiga ada Vivo Z1 Pro. Desain dari Vivo Z1 Pro ini mengambil konsep punch hole dengan menawarkan layar 6,53 inci. Layarnya ini mengusung resolusi Full HD plus 1080x2340 piksel dengan rasio 19,5:9 dan kerapatan layar 395 ppi. Hanya saja tidak seperti Vivo S1 Pro yang menawarkan panel AMOLED, HP ini menawarkan layar IPS saja. Vivo Z1 Pro menawarkan 3 kamera belakang. 3 kamera ini terdiri dari kamera utama 16 megapiksel dengan bukaan f1.8, kamera kedua 8 megapiksel AI ultrawide dengan bukaan f2.2, dan kamera ketiga untuk depth sensor dengan kamera berukuran 2 megapiksel. Vivo Z1 Pro menawarkan satu kamera depan 32 megapiksel dengan AI selfie kamera di bagian depan.
Yang paling menarik perhatian dari HP ini adalah performanya. Betapa tidak, HP ini sudah dibekali dengan chipset Snapdragon 712 AI dengan GPU Adreno 616. Vivo Z1 Pro ini hadir dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Kapasitas baterai ini tentunya tergolong besar dan terasa spesial mengingat jarang-jarang Vivo memberikan baterai berkapasitas sebesar ini. Di urutan keempat ada Vivo P19. Secara umum, desain ponsel secara keseluruhan memang masih relatif sama dengan sebelumnya, yaitu casing berbahan polikarbonat dengan warna crystal white atau warna lain adalah Arctic Blue, dan lekukan pada frame ponsel bermaterial aluminium. Layar Vivo P19 menggunakan tipe Super AMOLED, 16 juta warna dengan ukuran layar 6,44 inci, yang mempunyai resolusi Full HD 1080x2400 pixel. Sektor kamera sering menjadi jualan utama dari ponsel milik Vivo, termasuk pada seri Vivo P19. Kamera belakang Vivo P19 memiliki sebuah kamera utama 48 megapiksel, kamera sudut lebar dengan wide angle 8 megapiksel, kamera bokeh 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Kamera depannya mempunyai resolusi 32 megapiksel, membuat Vivo P19 memiliki salah satu ponsel dengan lensa swafoto terbaik di kelasnya. Di urusan performa, Vivo membekali ponsel ini dengan chipset Qualcomm, yaitu Snapdragon 675 AI. Performa tersebut dibantu dengan kapasitas baterai 4500 mAh dengan fast charging 18 watt. Di urutan kelima ada Vivo P15 Pro. Vivo P15 Pro hadir dengan desain warna yang disebut Spectrum Ripple Design. Kelebihan dari Vivo P15 Pro adalah penggunaan layar Ultimate All Screen yang lebih optimal. Berkat konsep kamera pop-up, layar menjadi tak ada notch sehingga ukuran 6,39 inci bisa dinikmati secara maksimal. Untuk urusan fotografi, terdapat 3 kamera utama untuk memotret di bagian belakang ponsel. Terdiri dari kamera utama berkemampuan 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera bokeh 5 megapiksel. Untuk kamera depannya menggunakan sistem pop-up kamera dengan resolusi 32 megapiksel. Dalam urusan performa, Vivo P15 Pro mempercayakannya kepada chipset Qualcomm yaitu Snapdragon 675 dengan pabrikasi 11 nanometer dengan dukungan grafis Adreno 612. Sayangnya tren USB Type-C tidak diterapkan oleh Vivo di ponsel ini. Bagi beberapa orang, hal tersebut bisa jadi faktor untuk membeli sebuah ponsel. Beruntungnya ponsel ini mendukung dual engine fast charging yang membuat pengisian daya lebih cepat. Tapi sayangnya kapasitas baterai justru menjadi lebih kecil yaitu hanya 3700 mAh. Di urutan ke-6 ada Vivo P17 Pro. Vivo P17 Pro hadir dengan desain yang terasa mewah berkat adanya lapisan kaca di bagian belakang. Untuk urusan layar, Vivo P17 Pro menawarkan layar 6,44 inci. Layarnya ini menawarkan resolusi 1080x2400 pixel dengan kerapatan layar sebesar 409 ppi. Vivo P17 Pro menawarkan 4 kamera belakang dengan sensor kamera utamanya 48 megapiksel, lalu ada kamera ultrawide sebesar 8 megapiksel, kamera telefoto 13 megapiksel dengan 2 kali optical zoom, dan yang terakhir yaitu merupakan kamera depth sensor yang memiliki resolusi 2 megapiksel. Lalu untuk kamera depannya, Vivo P17 Pro ini menawarkan 2 kamera untuk selfie. Kamera utama selfie-nya yaitu 32 megapiksel dan kamera kedua yang berfungsi sebagai ultrawide beresolusi 8 megapiksel. Vivo P17 Pro ini dibekali dengan chipset Snapdragon 675 dengan pabrikasi 11 nanometer dan dikombinasikan dengan grafis Adreno 612. Kapasitas baterai yang dimiliki oleh Vivo P17 Pro adalah 4100 mAh. Baterai tersebut juga diklaim mempunyai daya tahan yang cukup bagus. Menurut indianexpress.com, daya baterainya mampu bertahan lebih dari 1 hari. Selain didukung dengan daya tahan baterai yang lama, HP ini juga didukung dengan teknologi pengisian cepat dual engine fast charging. Di urutan ke-7 ada Vivo P20. Dari segi desain, Vivo P20 dibekali dengan bodi yang cukup tipis dan ramping.
dengan ukuran layar Full HD Plus 6,44 inci yang menghadirkan panel AMOLED. Sebagai anggota berikutnya dari seri Pipopi, perangkat ini memang difokuskan untuk menghadirkan kualitas foto yang maksimal. Di belakang bodinya tersemat sebanyak 3 kamera yang disusun pada modul persegi di pojok kiri atas. Konfigurasi 3 kamera ini terdiri dari lensa utama 64 megapiksel dengan bukaan aperture f1.9. Lalu ada juga lensa 8 megapiksel dengan fungsi ultrawide dengan sudut keluasan 120 derajat. Dan yang terakhir adalah kamera berkekuatan 2 megapiksel yang difungsikan untuk mengambil gambar bokeh. Sementara itu, kamera depannya mempunyai resolusi yang sangat besar, yaitu 44 megapiksel. Dengan fitur yang sudah dijelaskan tadi, tak lengkap rasanya bila tidak menyebutkan sebuah chipset dari smartphone ini. Vivo P20 ditenagai oleh chipset baru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer. Untuk baterai dari Vivo P20 ini memiliki kapasitas 4000 mAh dengan fast charging 33 watt.